Assalamualaikum. Salam. Ya, silakan masuk. Assalamualaikum. Ya, silakan duduk. Di mana aja senyamannya ya. Silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan duduk senyaman mungkin. Silakan. Silakan ya. Masih ada sebelah sini nih. Silakan. Ya, sebelah sini Asri dan Anwar. Sudah ya, sudah kebagian semua. Nah, sebelum ucapan terima kasih ya sudah hadir ke ruangan ini untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Ya. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat ya semuanya ya. Nah, sebelum memulai kegiatan, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, siapa yang mau pimpin doa? Ya, bagus. Silakan Arman pimpin doa. Tempat duduk siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Arman sudah pimpin doa. Nah, sebelum memulai kegiatan, ini sudah saling kenal? Sudah saling kenal belum? Lumayan. Lumayan ya. Nah, supaya lebih kenal lagi, kita kenalan lagi. Ya, jadi nanti setiap orang memperkenalkan dirinya dengan ciri khasnya atau kelebihannya. Ya. Nah, dimulai dari ibu dulu. Bisa ya? Paham ya? Nah, perkenalkan nama ibu Rosi Rahayu. Ibu orangnya baik hati dan tidak sombong. Ya, silakan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Iwan Kurniawan Julianto. Bagian saya mampu disiplin dalam mengatur waktu saya. Wah, bagus ya. Ya, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Rahma. Saya ingin pergi ke Mars dan bersosialisasi dengan para alien. Ada yang ikut Rahma ke Mars? Ya, selanjutnya. Nama saya Siti Aliningsih. Kelebihan saya dapat mengatur waktu dengan baik dan ingin selalu mempelajari hal yang baru. Mantap ya. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Ari Maulana. Kemudian kelebihan saya adalah saya selalu bersungguh-sungguh ketika melakukan sesuatu. Lalu saya memiliki hobi. Hobi saya itu belajar desain, belajar bisnis, kemudian belajar menerima kenyataan bahwa dia bukan milik saya lagi. Udah bagus banget kok belajar ya. Belajarnya patah hati. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Aran Maulana. Kelebihan saya disukai banyak wanita. Kirain ini Arman Maulana penyanyi ya. Selanjutnya Septi. Perkenalkan, nama saya Sedang Medajara. Kelebihan saya mempunyai suara seperti Lesti Kejora. Suaranya seperti Lesti Kejora ya. Ya, bagus. Silakan selanjutnya Asri. Perkenalkan, nama saya Asia Jaria Tunisa. Kelebihan saya mampu berbicara di depan umum dan mungkin saya bisa membuat orang nyaman dalam hati. Bagus ya. Iya, bagus. Terakhir. Perkenalkan, nama saya Khairul Anwar. Kelebihan saya lebih sabar dalam menghadapi kesulitan apapun. Selalu sabar ya. Ya. Selalu sabar ya, bagus ya. Jadi tadi kita sudah saling berkenalan ya. Ada yang ingin ke Mars, ada yang kelebihannya sukanya belajar gitu ya. Punya kelebihan masing-masing gitu ya. Nah, hari ini kita akan melaksanakan layanan bimbingan kelompok. Ada yang sudah pernah mengikuti layanan bimbingan kelompok? Belum pernah. Ini berarti pengalaman pertama ya. Nah, tujuan dari kegiatan bimbingan kelompok ini karena topik kita tentang sukses memasuki dunia kerja, ya. Berarti teman-teman itu diharapkan mampu menganalisis, ya. Kira-kira kalau mau jadi orang yang sukses memasuki dunia kerja itu harus apa sih yang dimilikinya? Gitu ya. Nah, itu. Dipahami tujuannya? Paham ya tujuannya? Nah, selanjutnya Ibu ingin ngecek dulu nih
konsentrasi teman-teman. Nah, apakah sudah konsentrasi ataukah masih belum konsentrasi? Ya, kita lakukan ice breaking dulu. Sudah pernah kan lakukan ice breaking? Sudah ya, main game ya. Nah, jadi nanti ice breakingnya itu ingat-ingat kata kuncinya. Ikuti kata-kata ibu. Ikuti kata-kata ibu. Ya, ibu tes nih konsentrasinya. Bisa dimulai? Bisa. Bebek, bebek, rusa, rusa. Ada berapa bebek? 2. Salah. Ingat kata kuncinya. Ikuti kata-kata ibu. Rusa, rusa, bebek, rusa. Ada berapa rusa? Salah. Belum konsentrasi nih. Paham. Ulangi ya. Paham nggak? Rusa, rusa, bebek, bebek, rusa. Ada berapa bebek? Bebek, bebek. Konsentrasi. Paham nggak? Ikuti kata-kata ibu. Ikuti kata-kata ibu. Rusa, rusa, bebek, bebek. Ada berapa bebek? Rusa, bebek, bebek. Ada berapa bebek? Nah, sudah mendekati ya. Tetapi supaya tidak panjang, kata gini aja yang diikuti. Ya, paham sekarang? Paham nggak? Kita tes lagi. Nah, bebek, bebek, rusa, bebek. Ada berapa rusa? Ada berapa rusa? Nah, ya, udah mulai konsentrasi nih. Terakhir ya. Bebek, bebek, rusa, rusa. Ada berapa rusa? Ada berapa rusa? Iya, bagus ya. Sudah mulai konsentrasi ya. Nah, sekarang berarti teman-teman sudah siap mengikuti layanan ya, karena sudah konsentrasi. Nah, adapun langkah-langkah kegiatan dalam kegiatan hari ini ya, nanti teman-teman pertama brainstorming dulu. Ya, curhat pendapat apa sih yang dimaksud dengan sukses itu. Ya, silakan nanti teman-teman secara bergiliran menyampaikan pendapatnya. Acungkan tangannya ya kalau mau berpendapat. Nah, setelah itu karena teknik yang ibu gunakan itu modeling, nah berarti kan ada model ya yang ditayangkan yang menjadi inspirasi untuk teman-teman dalam merencanakan karir kedepannya. Nah, silakan disimak, berikan tanggapannya, kemudian nanti dikerjakan di lembar kerjanya, gitu ya. Sampaikan apa yang teman-teman sudah dianalisa, hasil analisis dari video tersebut, gitu ya. Nah, sampai sini paham? Nah, selanjutnya, nah untuk layanan hari ini kira-kira mau berapa menit? 35, 20, 30, 40 ya. Jadi kita sepakati 45 menit ya. Nah, 45 menit atau 1 jam layanan, gitu ya. Nah, sudah semangat ini mengikuti kegiatan? Semangat, siap, dipahami langkah-langkahnya ya? Pahami gitu ya. Nah, atau masih ada yang belum paham tentang kegiatan hari ini? Sudah cukup paham ya? Paham. Nah, sudah siap semuanya sudah? Siap. Nah, kalau sudah siap, kita mulai kegiatannya ya. Yang pertama, ibu ingin tahu terlebih dahulu. Nah, apakah yang dimaksud dengan sukses itu apa? Siapa dulu? Siapa dulu? Anwar, Rahmat, Adam. Oh, Adam dulu. Silakan Adam. Sukses itu menurut saya ketika saya mempunyai planning, saya berhasil merealisasikan planning tersebut. Ya, bagus. Ketika punya rencana, Adam bisa merealisasikan rencana tersebut. Ya, bagus sekali ya. Ada yang mau berpendapat lagi? Silakan, siapa? Anwar, silakan. Menurut saya sukses itu adalah semua hal yang kita inginkan sudah tercapai dengan maksimal. Sukses itu ketika Anwar bisa mencapai sesuatu yang diinginkan dan hasilnya maksimal. Nah, bagus. Dari Putri, ada yang mau berpendapat? Siapa? Lalu Charlie, ya silakan. Sukses menurut saya yaitu ketika kita mampu melakukan yang terbaik untuk diri kita. Ketika kita mampu melakukan yang terbaik untuk kita. Bagus ya, tanggapan dari teman-teman bagus sekali ya. Jadi, adakah pengalaman teman-teman dalam meraih kesuksesan? Ada tidak? Yang kaitannya mungkin itu bisa menunjang teman-teman memasuki dunia kerja. Pernah nggak punya pengalaman yang
kaitannya dengan kesuksesan? Ada nggak? Misalkan kalau tadi Sherly itu suaranya bagus nih seperti Lesti Kejora katanya ya. Ada nggak pengalaman Sherly dan itu dirasa saya tuh sukses nih? Ada nggak? Misal pernah ikut lomba kah? Ya. Pernah ikut lomba? Nah itu salah satu kesuksesan yang pernah Sherly raih. Ya, bagus. Ada lagi yang punya pengalaman? Ya, Rahma, silahkan. Pernah mengikuti lomba. Ya. Sebelum mengikuti lomba tersebut, Rahma mempersiapkannya dengan latihan yang penting. Ya, lomba apa tuh? Silat Oh, lomba silat bagus sekali ya. Tingkat apa tuh? internasional. Oh, internasional. Juara? Juara kedua. Juara kedua. Oh, bagus ya. Tepuk tangan. Bagus sekali ya, punya pengalaman sukses di bidangnya ya. Laki-laki, dan nggak yang pernah punya pengalaman sukses? Misalnya, mungkin yang sederhana aja lah. Sukses bisa bangun pagi. Atau sukses menaikkan berat badan. Ada nggak? Ya, gimana? Saya pernah sukses menaikkan berat badan. Pernah sukses menaikkan berat badan. Tadinya berapa? Harinya 46 lebih. 46. Terus Sekarang? olahraga Ya. dan makan makanan yang sehat-sehat, sayuran. Ya. Alhamdulillah bisa naik sampai 50. 50 lebih, berarti naiknya juga hampir 5 kilo ya. Nah itu kan salah satu kesuksesan juga yang mungkin anggota kelompok yang lain pernah mencapai kesuksesan tersebut gitu ya. Nah sekarang ibu akan menayangkan video ya tentang seseorang yang mungkin tidak asing ya bagi teman-teman kan. Tahu Maudy Ayunda? Tahu. Siapa sih yang nggak tahu sama Maudy Ayunda gitu ya? Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi ya. Ibu putar dulu video. Hi curious people, Nadia Ayunda here. Selamat datang di My Book List, di mana aku sharing kisi-kisi menarik dari buku yang aku baca. Dari semua isi buku itu, aku hanya akan sharing 3 insights yang personally menarik banget buat aku. Hari ini kita akan membedah buku The 5 AM Club by Robin Sharma. Nah, si Robin Sharma ini dianggap sebagai salah satu dari 5 pakar kepemimpinan terbaik di dunia, dan dia sering menjadi advisor for CEOs, rock stars, like anybody, you name it. Nah, di buku ini dia tuh mengangkat banyak cerita orang-orang yang selama bertahun-tahun berkomitmen untuk bangun pagi setiap hari. Dan dari bukti-bukti yang dia kumpulkan yang menunjukkan bahwa bangun pagi itu sangat-sangat penting karena memberikan dampak positif dan produktif. Insight pertama, rahasia dibalik kesuksesan yaitu bangun pagi, khususnya jam 5 pagi. Nah, ini salah satu insight yang menjadi judul dari bukunya, bahwa untuk menjadi sukses kita tuh harus melakukan sesuatu yang tidak banyak orang melakukan, termasuk menjadikan bangun pagi sebagai satu kebiasaan. Apa sih gunanya? Di dalam buku ini ada satu framework yang aku suka banget, which is 20-20-20. Nah, itu dianjurkan untuk jam pertama di hari kamu. Itu 3 set 20 menit. 20 menit pertama kita harus melakukan latihan fisik. Ini bisa kamu isi dengan olahraga, yoga, atau anything yang membuat kamu berkeringat. Karena pertama, benar membantu menghilangkan hormon rasa takut kortisol. And the second interesting thing, karena juga menggenerasi protein BDNF yang memperbaiki sel-sel koneksi neural kamu. Jadi kamu tuh benar-benar berpikir lebih jernih dan lebih cepat. Terus 20 menit kedua itu biasanya full reflection. Jadi kamu bisa isi journal, meditasi, sholat, anything that's quiet time that makes you think more clearly. Dan 20 menit terakhir dianjurkan kita itu untuk belajar. Dibaca buku, membaca koran, dan dengerin podcast. Nah, rutinitas ini tuh kita lakuin terus dengan kali. Itu waktu yang diperlukan untuk menjadi kebiasaan. Jadi setelah 66 hari itu, Robin Sharma call that automaticity point, di mana akhirnya udah menjadi otomatis bagi kita untuk bangun pagi. For the second insight adalah rahasia pencetak sejarah nih kata Robin Sharma, and it's called capitalization IQ. Pokoknya authornya ini melakukan riset yang mendalam banget, dan dia menemukan bahwa orang yang hebat, orang yang sukses itu nggak cuma dilahirin sama bakat atau motivasi
Seberapa jauh orang itu memanfaatkan potensi, skills apapun yang dia miliki. Nah, para pencetak sejarah ini memberikan dedikasi dan komitmen untuk tumbuh terus dan untuk mengasah skill tersebut. Dan ini yang menjadi pembeda. Aku suka banget karena ini mengingatkan aku dengan growth mindset. Dimana kita itu untuk jadi sukses, kita jangan percaya bahwa kita lahir dengan apa yang kita miliki, kita pasrah aja. Tapi kita juga harus terus tumbuh, kita harus terus mengasah, dan kita bisa menjadi semakin lebih baik. Oke, insight yang ketiga sebenarnya bukan insight, lebih kayak taktik-taktik yang benar-benar aku suka banget dan menyenangkan. Yang pertama, kalau kita bekerja, we need to make a tight bubble of focus, di mana kita tuh bekerja tanpa ada gangguan apapun. Misalnya nih, kita bisa set up aktivitas yang terjadwal yang benar-benar jauh dari interruption and distractions. Kalau misalnya kita mau fokus in one activity, karena distractions itu gak banget, dan untuk menjadi orang yang efektif kita harus benar-benar get rid of all of those layers of informations. Misalnya dikasih contoh, kita tuh bisa sederhanakan proses-proses yang misalnya unik daripada ngerjain banyak proyek sekaligus. Akhirnya kita pecah konsentrasinya, mungkin cuma ngerjain satu atau dua proyek aja. Ada yang kedua, rule 90-90-1. Nah ini, basically selama 90 hari ke depan, kita harus menggunakan 90 menit pertama di pekerjaan kamu untuk melakukan hal yang prioritas dan sangat berdampak. Dengan melakukan ini, kamu basically memastikan bahwa 90 menit pertama hari kamu itu sepenuhnya terfokus pada aktivitas terpenting, dan ini akan memberi kamu hasil yang sangat baik. Yang ketiga adalah metode 60-10. Nah, basically ini setiap jam kalian bekerja, istirahatlah selama 10 menit. Misalnya stretching, jalan-jalan dulu, no screen time kan. Dengan melakukan ini, kita memastikan bahwa kita tuh nggak terlalu stres dan overwhelmed, dan kita justru bisa lebih punya bahan bakar untuk melalui the rest of the day. And now for my most favorite part of the list is the so what. So what? So how do we put the book into action? Menurut aku sih nggak harus langsung besok-besok kita bangun jam 5 pagi gitu ya, tapi kita bisa mulai aja dengan baby steps atau langkah-langkah yang kecil. Kayak misalnya nih trik yang di-introduce di dunia adalah no screen time setelah jam 8 malam. Jadi smartphone, iPad, laptop off waktu pendidikan. Dengan membatasi waktu itu, kita tuh pasti lebih mudah tidur. Dan mungkin dengan tidur yang lebih mudah, bangun pagi juga bisa jadi lebih mudah. But by the way, aku tuh juga harus mampir bahwa ada patience-nya. Pastinya harus bisa melakukan yang bisa makan. Atau for parents atau children yang schedule itu pasti di luar kontrol mereka. So, personally for me juga, no screen time itu agak susah ya bagi saya. Karena I have work. So, I just want to acknowledge bahwa tidak semua orang gitu ya harus melakukan hal ini. Cara orang berbeda. Tapi overall, aku merasa bahwa ini sangat-sangat insightful, sangat berguna buat orang-orang yang sebenarnya itu sibuk banget atau overthinkers, like overwhelmed every day. Karena ada banyak juga kok taktik-taktik dan very actual insights yang digunakan membuat menjadi itu dulu for people who want to try that. So, how do we try it? 5 a.m. is a perfect time to get started. Okay, thank you for listening. Curious people, if you want me to read the book and share with you my favorite insights, kasih recommendations di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe dan turn on notifications so you don't miss any of my videos. Bye. Nah, baik. Dari video tadi, apa nih yang menarik? Ada nggak sesuatu yang menarik yang menurut teman-teman ini poinnya? Ada tidak? Siapa yang mau berpendapat dulu? Siapa? Sari dulu, silakan. Mengurangi tidur terlalu larut malam Ya. dan terlalu pagi untuk sukses. Ya, jadi mengurangi waktu tidur ya terlalu larut dan bangun lebih pagi untuk bisa lebih sukses. Bagus ya, Sherly. Ada lagi siapa? Rahma dulu, Rahma. Ya, silakan. Ternyata untuk membayar
Ya, untuk menjadi sebuah kebiasaan perlu waktu 66 hari untuk melatihnya. Gitu ya, bagus Rahma. Tadi ada silakan. Pintar-pintar manage waktu karena salah satu kunci kesuksesan adalah mengatur waktu. Ya, betul, bagus ya. Pintar-pintar mengatur waktu karena salah satu kunci kesuksesan itu adalah bagaimana kita itu bisa memanage waktu dengan baik ya. Silakan sekarang teman-teman, ini ada lembar kerja peserta didik dari yang tadi sudah ditayangkan, tuliskan di lembar kerjanya ya. Silakan. Ibu kasih waktu 5 menit cukup ya. Silakan. Nah, diisi, kemudian nanti sampaikan ke teman-teman yang lain. Apa nih yang sudah dianalisis dari tadi, dari hasil video tadi? Silakan dikerjakan.
Kasih. Selesai ya. Nah, coba aku ingin tahu bagaimana hasil analisis dari teman-teman. Mulai dari siapa dulu nih yang mau menyampaikan? Anwar, silakan. Jadi Bu, Ya, duduk aja. menurut saya hal-hal yang harus dimiliki untuk sukses memasuki dunia kerja, yang pertama disiplin, rajin, pantang menyerah, dan sabar dalam menghadapi kesulitan. Bagus ya. Kemudian upaya yang akan saya lakukan untuk mempersiapkan kesuksesan memasuki dunia kerja, yang pertama bangun lebih pagi, pintar mengatur waktu, istirahat yang cukup, dan lebih giat belajar untuk meraih masa depan. Wih, bagus ya. Ya, selanjutnya siapa? Iwan, silakan. Menurut saya hal-hal yang harus dimiliki, pertama harus disiplin dalam mengatur waktu minimal dari hal-hal kecil, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan pekerjaan, dan upaya yang akan saya lakukan untuk mempersiapkan kesuksesan masuk ke dunia kerja. Pertama, saya akan mencoba lebih disiplin lagi dalam pekerjaan atau minimal dalam hal kecil di kehidupan sehari-hari kita, dan belajar hal-hal baru lagi yang belum kita ketahui. Ya, bagus ya. Ya, Iwan bagus. Silakan selanjutnya siapa? Arman? Silakan. Oh, Adam dulu. Ya, silakan. Hal-hal yang harus dimiliki adalah kita harus bisa memanage waktu, kemudian usahakan kita harus mempunyai skill, kemudian persiapkan mental sebelum memasuki dunia kerja, lalu disiplin dalam hal apapun. Ya. Selanjutnya upaya yang akan saya lakukan untuk mempersiapkan kesuksesan memasuki dunia kerja adalah saya akan terus mengasah skill saya akan mempelajari hal baru, saya akan selalu mencoba dan menambah wawasan dengan cara bertanya pada orang yang berpengalaman. Ya, bagus sekali ya. Silakan selanjutnya siapa? Sari, silakan. Menurut saya hal yang harus dimiliki untuk sukses memasuki dunia kerja yaitu bertanggung jawab, disiplin terhadap waktu, dapat bekerja sama, dan berani berpendapat. Ya. Nah, upaya yang akan saya lakukan untuk mempersiapkan kesuksesan memasuki dunia kerja yaitu belajar lebih giat, banyak bertanya untuk menambah pengalaman, dan berusaha memberikan yang terbaik. Ya, bagus sekali ya. Silakan siapa lagi? Fatma, silakan. Hal-hal yang harus dimiliki menurut saya yaitu manajemen waktu yang baik, public speaking yang baik, mental serta attitude yang baik, dan selanjutnya dapat bersosialisasi dan mampu beradaptasi. Ya, bagus. Upaya yang akan saya lakukan untuk mempersiapkan kesuksesan memasuki dunia kerja yaitu saya akan berusaha untuk bangun lebih awal, saya akan belajar lagi untuk meningkatkan kemampuan public speaking saya. Ya, bagus sekali ya. Ada lagi? Siapa? Asli? Ya, silakan. Hal-hal yang harus dimiliki ketika memasuki dunia kerja yaitu percaya terhadap diri sendiri, Ya. pintar-pintar mengatur waktu, giat, disiplin. Nah, untuk upaya yang akan saya lakukan untuk mempersiapkan kesuksesan memasuki dunia kerja, saya akan membuat planning untuk depannya, mengintrospeksi diri apa yang belum saya bisa, dan mencoba hal yang baru. Ya, bagus ya. Pendapat semuanya bagus semua ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, tadi sudah disampaikan nih apa yang harus dimiliki ketika masuk dunia kerja gitu ya, dari mulai time management gitu kan ya, membuat rencana ke depannya itu mau seperti apa gitu ya. Mungkin bisa dimulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu, seperti tadi yang dicontohkan di video, seperti bangun jam 5 pagi gitu ya. Di 20 menit pertama mungkin teman-teman bisa melakukan aktivitas bagi badan dulu gitu ya, atau misalkan stretching dulu gitu ya. Itu hal-hal seperti itu bisa dimulai dari hal-hal kecil dulu sebelum memasuki hal-hal yang besar gitu ya. Nah, bagus semuanya ya. Nah, sekarang kira-kira apa sih pengalaman yang kalian dapatkan dan kegiatan
kita pada hari ini? Adakah pengalaman yang teman-teman dapatkan dari kegiatan bimbingan kelompok ini? Siapa yang mau berpendapat? Pengalaman dari kegiatan bimbingan kelompok ini? Ada nggak pengalamannya? Apa pengalaman yang teman-teman dapatkan dari kegiatan bimbingan kelompok hari ini? Pengalaman berarti sesuatu yang baru. Ya, apa tuh yang didapatkan? Ya, silakan Anwar. Pengalamannya ya saya jadi lebih tahu harus ada 20 menit pertama Ya. untuk latihan fisik, 20 menit kedua untuk refleksi diri, ya, 20 menit ketiga untuk beribadah atau belajar. Biasanya itu pengalaman baru yang Anwar dapatkan dari kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Gitu ya, ada rumus 20-20-20 gitu ya, ketika di pagi hari setelah bangun gitu ya, itu. Terus selanjutnya, adakah hambatan, apa sih kira-kira hambatan yang teman-teman dapatkan sehingga sulit nih mempersiapkan diri untuk masuk dunia kerja? Ada nggak hambatannya? Siapa yang mau berpendapat? Ya, silakan Asri. Mungkin Kurang percaya diri, ya bisa jadi ya. Selanjutnya Rahma, belum bisa mengatur waktu dengan baik, gitu ya. Itu mungkin salah satu hambatan yang menyebabkan kita itu sulit memasuki dunia kerja atau mempersiapkan diri memasuki dunia kerja, gitu ya. Nah selanjutnya, apa hal-hal yang bisa teman-teman rumuskan untuk memasuki dunia kerja? Nanti rencananya itu mau bagaimana? Mau merumuskan apa tuh? Bangun lebih pagi. Bangun lebih pagi. Terus apa lagi? Lebih disiplin ya. Kalau teman-teman misalkan sering bergadang, mungkin aktivitas bergadangnya dikurangi ya, supaya nanti bangunnya itu bisa lebih pagi gitu ya. Nah, kita sudah sampai pada tahap terakhir ya, tahap penutup. Nah, sekarang silakan siapa yang mau menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Adakah yang mau menyimpulkan? Silakan Adam. Kesimpulan yang saya dapatkan adalah sebelum memasuki dunia kerja, alangkah baiknya kita mempersiapkan beberapa hal. Di antaranya kita harus disiplin dalam hal apapun. Kemudian pintar-pintar mengatur waktu. Lalu hal yang paling penting adalah menyiapkan mental kita sebelum memasuki dunia kerja. Bagus sekali ya. Ya. Sependapat dengan Adam? Atau ada yang mau menambahkan? Sependapat semua ini? Sependapat semua. Nah, sekarang teman-teman mengisi evaluasi hasil dari layanan yang sudah dilakukan tadi ya. Jadi nanti di evaluasi hasilnya di sini ada skor ya. Skor dari 1 sampai 4. Berarti di sini skor 1 itu kurang baik. Semakin tinggi skor berarti pemahaman teman-teman itu sudah sangat baik terhadap layanan yang sudah diberikan, terhadap materi yang sudah ditayangkan, gitu ya. Silakan diisi dengan sejujur-jujurnya dan diisi juga ada angket kepuasan konseling terhadap layanan bimbingan kelompok, ya. Silakan, ini Ibu ambil ya. Ya, di checklist aja.
kegiatan hari ini, teman-teman bisa mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja. Semua orang itu bisa sukses, ya, bisa sukses. Tadi pengalaman-pengalaman kegiatan hari ini dijadikan langkah awal untuk merancang, mempersiapkan ya kesuksesan karir yang akan dipilih oleh teman-teman, khususnya mungkin memasuki dunia kerja gitu ya. Tadi teman-teman sudah menyampaikan dengan sangat bagus. Nah, selanjutnya silakan apa yang sudah dirumuskan oleh teman-teman tadi dilaksanakan. Ya, kata Ibu mulai dari hal yang kecil aja dulu gitu ya. Kan hal kecil itu bisa membuat sesuatu yang besar gitu ya. Nah, selanjutnya Ibu ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman sudah mau hadir di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini memberikan manfaat ya untuk kita semua ya. Nah, selanjutnya apa yang sudah direncanakan silahkan laksanakan. Nanti Ibu akan lihat nih apakah teman-teman itu sudah memulai kebiasaan yang baru ataukah masih gitu-gitu aja gitu ya. Nah, selanjutnya siapa yang mau memimpin doa untuk menutup kegiatan kita pada hari ini? Pak Irwan Anwar, silakan. Bersiap di tempat duduk masing-masing. Setelah selesai melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Silakan selamat beristirahat. Nah ya selesai. Susah ya jadi artis tuh. Terus kayaknya kalau situ situ gitu ya, karena masih pagi dan di lab gitu ya. Udah selesai. Selamat istirahat permisi ya. Arman kenapa nggak semangat? Anda biasanya aktif.